Untung kawan tu, jangan seseorang je lain. Assalamualaikum, sahabat Chanel lu buat cerita kerana bapa saya suku Melayu di ranah Minang. Terpaksa saya ikut logat bahasanya. Kali ini saya akan bercerita-cerita kabar-kabar di medsos Indonesian. Simaklah baik-baik lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Baru-baru ini, sering saya lihat berita viral gagal nikah di Indonesia padahal sudah H-2, ada yang H-3, undangan sudah bertabur, tenda sudah terpasang, terpaksa diruntuhkan, semua hancur, bak jatuh tapai apa dikata. Penyebab gagal nikahnya, sungguh memprihatinkan, luluh hati mendengarnya, tak kucak iman di dada, balinanglah air mata, namun apa lah hendak dikata, nasi lah jadi bubur, lah rusak gulai sebelanga, gara-gara setetes minyak tanah, lah jadi ciri apa dikata, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, apa dikata. Bercerai sebelum menikah, rasa di bibi tapi cawan, oleh sebab itu, simaklah ini baik-baik. Semua hilang seperti angin ribut, tak tahu entah ke mana, tahuilah. Penyebab gagal nikahnya sungguh memprihatinkan, ada yang gara-gara sertifikat tanah, tak mungkinlah urang bak kata awak yang kalamak di awak, alun dipakai, sudah basiarak, nak macam apa pula, mau pajatu. Harta orang yang diharapkan, ada yang gara-gara uang kurang 700,000, kejadian di Palembang ada-ada saja, tingkahnya, nak kalamak di awak surang. Kejadian ini benar-benar memprihatinkan, tapi ini sangat bagus untuk nasihat pedoman untuk anak muda yang nak balaki pula dan nak taragak beristeri pula. Simaklah ini baik-baik, nak kami surahkan, nak kami ceritakan. Bercerai sebelum menikah, rasa di bibi tapi cawan, oleh sebab itu, luluh hati mendengarnya, tak kucak iman di dada. Balinanglah air mata, namun apa lah hendak dikata, semua salah mereka. Meski Tuhan yang menentukan takdir setiap insan, namun sebagai manusia yang punya pikiran, yang punya hati, punya naluri, seharusnya ini tidaklah terjadi. Untuk itu kami nak bercerita gak saketek, dikit demi sedikit nak kami uraikan cerita nasihat, niat awal di hati. Sebelum pernikahan, apa yang sebenarnya yang harus kita tanamkan di dalam hati, apa yang sebenarnya tujuan berumah tangga, apa yang sebenarnya masa depan berumah tangga. Tak baiklah nan kalamak di awak surang, dianggap bersenang-senang, tak mungkinlah harato saja yang diharapkan. Oleh sebab itu, kami nak basurah gak saketek, nak kami sampaikan, kami uraikan, sampai ke umbuk-umbuknya kami ceritakan. Simaklah baik-baik, lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sahabat Chanel lu buat cerita terutama untukmu para remaja, untukmu yang taragak nak balaki pula, dan untukmu yang taragak nak babini pula. Ketahuilah, menikah itu bukan untuk mencari kaya. Ketahuilah, menikah itu bukan pula kerana rupa. Menikah itu bukan pula kerana usia. Ketahuilah, untukmu para remaja, nan gadang sarawa, nan gadang otak, menikah itu bukan pula kerana cinta. Kerana cinta itu cuma hayalan. Arti cinta itu hayalan. Semua terlihat indah dan menyenangkan, namun hal indah dan yang menyenangkan itu pasti akan berakhir. Ada saatnya memudar dan menghilang bagai angin ribut, hilang entah ke mana. Untuk itu, menikahlah kerana ibadah. Nak tahu pula dek arti yang sesungguhnya, ketahuilah dek kamu galadi para remaja, nam gadang otak, nan gadang sarawa. Simaklah baik-baik ini cerita nak kami buka kaji gak sapatah dua patah. Ketahuilah yang harus kita tanamkan di dalam hati, apa yang sebenarnya tujuan berumah tangga. Yang belum bekerja, bisemu baru gaya kabagaya. Sia-sia kamu dek nak taragak pula berumah tangga. Oleh sebab itu, simaklah baik-baik cerita ini, nak kami jalihkan, nak kami ceritakan agar tidak talongsong kakimu melangkah
masuk ke jurang pemisah. Oleh sebab itu, lebih baik diganjua suruik, bawalah berfikir dengan jiwa yang tenang dan hati yang tulus. Jangan kau bayangkan yang enak-enak saja, mailangkan gata-gata, dek ulah cinta, bawalah merenung gak sekejap. Bawalah merenung agak sekejap, tolong inok-inokkan bana di dalam hati agar kamu bisa berfikir untuk ke yang lebih baik. Untuk itu, janganlah yang kalamat dek awak surang. Tak usahlah kamu terburu-buru menikah jika untuk mencapai tujuan nan kalamat di awak surang. Jika tujuanmu salah dan kamu belum faham dan memahami apa tujuan berumah tangga dan bagaimana berumah tangga itu dan bagaimana perjuangannya, jadi berumah tangga itu bukan untuk pelampiasan nan kalamat-lamat saja, bukan untuk nafsu semata. Ketahuilah pernikahan itu ibadah, pernikahan itu bersatu dalam suka dan dukanya. Bak gulai ikan dalam belanga, dicampur nanas muda, enak yang indah tak katokan, cukuplah rabab yang menyampaikan. Ketahuilah, kedua insan saling menjaga, meski telah ditentukan, punya kewajiban masing-masing, punya kerja, tanggungjawab masing-masing. Namun bukan untuk dituntut, bukan untuk ditagih. Kalau cuma untuk tuntut menuntut, tagih menagih, harap mengharap, pasti akan menimbulkan kegaduhan, basyarak baka, menimbulkan keributan. Mendirikan rumah tangga itu suatu kerjasama. Ketahuilah, namun untuk saling menjaga dan bersama, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing, sakit sama dirasa, senang sama-sama senang. Jangan ada yang kalamat dek kamu, jangan ada yang kalamat dek kamu surang, semua sama-sama dirasa. Cobalah kamu lihat contoh sedikit, simak baik-baik, nak kami uraikan, nak kami sampaikan. Sahabat Channel Lu buat cerita terutama untukmu para remaja yang taragak nak balaki pula dan yang taragak nak babini pula. Tanamkanlah dalam hatimu nak menikah kerana ibadah. Jangan kerana cinta, kerana selama ini sudah banyak yang hancur, yang kecewa dan basyarak baka kacau balau. Dek ulah cinta, semua gara-gara cinta. Kerana cinta itu cuma hayalan indah. Hal itu akan memudar dan menghilang. Dan jangan pula kerana rupa, wajah itu lama-lama akan tua. Dan jangan pula kerana harta, lama-lama harta itu takkan ada cukupnya. Untuk itu, lakukanlah kerana ibadah. Kalau niat ibadah lillah kerana Allah, sampai mati pun pahala akan selalu mengalir, rahmat dan hidayah akan selalu turun untukmu. Oleh sebab itu, untukmu para remaja yang gadang otak, yang gadang sarawa, kalau memang sudah ada niat ibadah, mau menikah, taragak pula nak balaki, pailang gata-gata atau taragak pula nak babini, fikirkanlah, sudah sanggupkah memberikan nafkah zahir batin kalau sudah siap beribadah. Sahabat Channel Lu buat cerita, menjalani ibadah menikah itu bukan cuma sehari dua hari, tapi seumur hidup. Selagi ada nafas, berusahalah berbuat baik dan saling pengertian. Meski tanggungjawab masing-masing sudah ada, namun untuk mencari untuk kesenangan dunia tak sanggup oleh lakimu saja. Kesenangan dunia itu tak ada akhirnya, terlalu banyak yang kita inginkan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk sama-sama bisa melakukan semua peran. Mungkin saja peran isteri harus ikut berusaha dan bekerja, dan mungkin juga peran suami harus bisa memasak mencuci. Ketahuilah, untuk mendirikan sesuatu perlu bersama dan bekerja sama. Jangan cuma tuntut menuntut, harap mengharap, meski kita sudah ada peran masing-masing. Perjuangan hidup itu tak semudah membalikkan telapak tangan, dan juga rezeki kita itu tak seperti air di lautan yang selalu ada setiap saat, dan juga fisik kita itu tak selalu kuat dan sehat. Ada kalanya kita tak berdaya, ada kalanya kita akan tua dimakan usia. Oleh sebab itulah banyak hal yang harus kita pahami sebelum menikah. Jangan yang enak-enak di kamu saja, jangan cuma bisa mengharap-harap saja. Kalau kita sudah bisa memikirkan semua ini
ini kita sudah punya usaha atau kita sudah bisa bekerja, baik kerja dalam rumah tangga maupun kerja di tempat kerja kita. Kalau sudah faham betul, tak apalah menikah, sebab nikah itu ibadah, suatu perencanaan dalam kebersamaan mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Ini tujuan yang sesungguhnya. Nah, sahabat channel Lu Buat Cerita, silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.